Di awal film kita diperlihatkan seorang remaja bernama Hyun Jae yang baru saja lulus sekolah tampak sedang membantu kedua orang tuanya mengurusi toko. Sama seperti remaja pada umumnya, Jae terkadang melakukan hal-hal nakal seperti merokok secara sembunyi-sembunyi ataupun pergi ke klub malam bersama temannya yang bernama Abby. Sang ayah ternyata mengetahui kalau anaknya sering mencuri waktu untuk merokok di belakang toko. Namun ayahnya yang sangat menyayangi Jae masih memberi kelonggaran dan hanya menyarankan Jae untuk berhenti merokok. Selain itu, sang ayah juga memberikan cincin sebagai hadiah atas kelulusan Jae. Berbeda dengan ibunya, ia terbilang tegas dalam mendidik anaknya menjadi seorang yang rajin bekerja. Saat itu ibu Jae memberinya tugas untuk mendata laporan keuangan bulanan tokonya, karena di hari Senin laporan itu akan ia bawa ke bank. Karena nanti malam ada janji pergi ke bar bersama Abby, akhirnya Jae pun berpura-pura mengerjakan laporan tersebut sampai nanti malam. Awalnya sang ibu tak setuju karena khawatir Jae berada di toko sendirian. Namun Jae kembali meyakinkan bahwa ia akan ditemani Abby dan berjanji pulang sebelum jam 10 malam. Akhirnya malam itu mereka berdua bisa pergi ke bar dan bersenang-senang minum bersama. Saat itulah mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang tampangnya menarik perhatian Jae. Pria itu mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran dan karena Abby melihat kalau Jae menyukainya, akhirnya Abby pamit pergi dan meninggalkan mereka berdua. Malam minggu itu mereka habiskan dengan pasangan masing-masing sampai pada akhirnya Abby pergi entah kemana dan Jae pun diantar pulang oleh si pria itu. Jae yang begitu polos terlihat bahagia ketika mereka bercanda di sepanjang perjalanan. Sampai pada suatu ketika pria itu pamit untuk pergi menelepon temannya. Di saat itulah Jae menyadari kalau pakaian pemadam kebakaran yang digunakan pria itu ternyata palsu. Namun sayang sekali sob, semuanya sudah terlambat karena setelah itu Jae pun tertangkap. Di tempat lain, seorang polisi bernama Bob berpatroli dan melihat seorang polisi lokal bersama seorang penduduk sedang mengamati mayat wanita yang tergeletak dalam sebuah lubang. Si polisi lokal tersebut menyimpulkan kalau wanita tersebut adalah tahanan luar karena memakai gelang pelacak di kakinya. Namun tak lama kemudian hal tak diduga pun terjadi karena tiba-tiba Bob langsung menembak kedua orang yang baru saja ditemui itu. Sementara itu Jae pun tersadar mendapati dirinya dalam sebuah ruangan dengan tangan terborgol. Di dalam ruangan itu ada seorang penjaga dan kemudian datang seorang wanita yang sepertinya seorang dokter. Si dokter itu pun menyuntik Jae dengan obat bius karena Jae meronta untuk menelpon orang tuanya. Setelah tak sadarkan diri, dokter itu membuka paksa kawat gigi yang digunakan Jae, lalu memandikannya dengan bantuan penjaga tadi. Setelah beres dibersihkan, Jae ditempatkan di sebuah ruangan seperti asrama yang berisi gadis-gadis yang bernasib sama sepertinya. Dan ternyata semua itu berkaitan dengan Bob. Dia adalah oknum polisi yang punya peran penting dalam sindikat penjualan wanita. Bob bersama anak buahnya bernama Faun datang memberikan anak kucing kepada setiap gadis di tempat tersebut sebagai teman bermain. Ia juga mengingatkan agar tidak mencoba melarikan diri karena mereka ada di daerah terpencil yang jauh dari pemukiman. Semua gadis diwajibkan untuk mandi dan membersihkan diri. Jika macam-macam, maka Bob mengancam akan melukai keluarganya. Bob memberi waktu 2 hari untuk Jae menyesuaikan diri. Sebelum pergi, Bob pun memberikan nama baru yaitu Eden. Hari-hari selanjutnya Eden menjalani sesuai aturan, semua mandi bersama sesuai jadwal. Dan setelah itu masing-masing mengecek kehamilan menggunakan tes pack. Beberapa hari kemudian Faun mengumpulkan dan memerintahkan para gadis untuk menjalankan tugas dan mengganti pakaian. Mereka lalu dibawa dengan sebuah mobil ke suatu tempat yang ternyata mereka disuruh untuk membintangi film mantap-mantap. Beberapa hari kemudian Eden mendapat tugas lagi. Dia dibawa oleh Faun ke rumah pemesan dan di sana Eden pun harus melayani kakek Sugiono. Saat Faun menunggu, tiba-tiba terdengar teriakan dan ternyata pusaka kakek digigit si Eden.
Melihat Eden kabur, Faun pun bergegas mengejarnya. Ada seorang wanita yang ingin menolong Eden, namun sialnya si ibu tak bisa menolong karena Faun mengaku sebagai petugas kepolisian yang sedang menangkap gembong narkoba. Karena sudah mencoba kabur, Eden pun dihukum dalam sebuah bak berisi es. Kejadian itu membuat Bob memperingatkan Faun untuk menjalankan tugas dengan benar. Hari berganti hari, tak terasa Eden pun sudah 1 tahun di sana dan terbiasa dengan rutinitasnya. Dalam suatu kesempatan, Eden pun berbicara dengan Cecilia, yaitu teman sekamarnya. Di sana, Eden pun mengetahui kalau wanita yang biasa memberikan tespek kepada para gadis adalah Septiana, yaitu wanita kepercayaan Faun dan Bob. Cecilia menjelaskan kalau Septiana bebas memilih pekerjaannya sendiri dan bebas meminta apapun dari Bob. Dan sebab itulah Septiana memakai cincin milik Eden yang dulu diberikan ayahnya. Namun percakapan mereka pun terhenti karena seorang penjaga yang memaksa Cecilia untuk ikut bersamanya. Malam harinya, Eden dan para gadis lainnya dibawa ke sebuah pesta untuk menari vulgar. Di sana Eden dipilih oleh seorang pria bau tanah, namun Eden sudah terbiasa dan sudah mahir pun terlihat santai. Dia bahkan bisa membuat pria itu puas dengan goyangannya. Di perjalanan pulang, Eden pun menyembunyikan hak sepatunya untuk senjata saat meminta cincinnya pada Septiana. Secara kebetulan saat Eden masuk kamar, Septiana pun berada di kamar tersebut. Saat semua sudah tidur, Eden pun meminta cincinnya pada Septiana. Namun perkelahian pun tak dapat dihindari hingga para penjaga pun melerainya. Faun marah dan menyuruh Eden menelan cincin tersebut. Setelah cincin itu ditelan, Eden pun menawarkan diri untuk jadi mata-mata Faun. Karena menurutnya para gadis-gadis termasuk Septiana di belakang sering menertawai Faun karena hanya seorang kacungnya si Bob. Namun Faun pun tak percaya dengan Eden dan menyuruhnya untuk segera tidur. Suatu malam Faun membawa Eden dan 2 gadis lainnya ke tempat pelanggan untuk dijadikan tontonan saat pesta narkoba. Saat semua selesai, ia pun mengajak Eden untuk menagih bayaran. Dan di sana terjadilah sedikit kekacauan karena ada seseorang yang tak mau membayar sesuai perjanjian. Sesudah mendapat bayaran, Faun pun kaget melihat kedua gadis yang dibawanya kabur. Dia langsung menuju mobilnya dan mencari para gadis itu dengan mengikuti sinyal pelacak. Saat di lampu merah, Eden melihat gadis yang kabur itu sedang minta tolong di sebuah Indo April. Eden sempat ragu untuk memberitahukan yang dilihatnya itu kepada Faun atau tidak. Setelah difikirkannya, akhirnya dia pun mengambil keputusan untuk memberitahukan kepada Faun. Pada malam harinya, Eden pun ke kamar mandi untuk pup. Dan pada akhirnya, dia pun mendapatkan cincin yang ditelannya. Hari-hari selanjutnya berjalan normal seperti biasa. Hingga Eden pun mendapat kepercayaan Faun untuk membersihkan ruangan pribadinya. Saat membersihkan sebuah meja, Eden menemukan foto pria yang dulu mengaku sebagai pemadam kebakaran. Ternyata itu adalah teman Faun. Eden hanya bisa menahan kecewaannya dan melanjutkan bersih-bersih di ruangan tersebut. Di hari berikutnya, Eden pun diberikan tugas oleh Faun untuk menerima telepon para pemesan menggantikan Septiana. Septiana sangat keberatan karena takut dengan hal itu. Karena gadis yang berumur di atas 20 tahun akan dibunuh karena sudah tidak berguna dan sudah tidak laku lagi. Namun Septiana tidak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan ada di tangan Faun. Di sana Faun menjelaskan untuk mencatat semua pesanan klien dan menegaskan kepada Eden agar segera menutup teleponnya bila ada yang menanyakan harga. Menurut Faun, telepon yang menanyakan harga mungkin saja itu adalah FBI yang menyamar. Karena jika langganan mereka sudah tahu berapa harga yang harus dibayarnya. Selain itu, Faun juga mengajari Eden bagaimana cara mengemudikan mobil sambil menceritakan kalau bisnisnya sangat terorganisir dengan bantuan Bob. Akhirnya, Eden pun berhasil mendapatkan kepercayaan Faun untuk mendata semua gadis yang baru masuk ataupun yang keluar untuk dijual ke negara lain.
Di tempat lain, terlihat Bob yang sedang berpidato tentang kejahatan di sebuah kantor kepolisian. Selesai berpidato, Bob pun ditemui oleh seorang pemuda dan ia menanyakan tentang kematian polisi dan 2 orang warga sipil setahun yang lalu. Pria tersebut mengatakan bahwa mesin pelacak GPS yang dikembangkannya menemukan nomor ponsel Bob di daerah tersebut ketika kejadian itu terjadi. Bob pun menyangkal dan mengatakan bahwa ia telah lupa pernah berada di sana. Sebelum pergi, ia hanya mengatakan akan memberitahu jika ada sesuatu yang diingatnya. Suatu hari, Eden mendapatkan telepon pesanan dan menjawabnya seperti biasa, mencatat alamat serta waktu yang diinginkan. Saat telepon akan ditutup, orang itu secara tak diduga menanyakan soal harga. Sontak saja, Eden pun terdiam sebentar karena mungkin saja itu FBI yang menyamar seperti yang pernah dikatakan Faun. Eden pun jadi dilema. Saat ini ia sudah mulai nyaman dengan keadaannya, sementara keinginannya untuk bebas yang lama telah hilang, kini muncul kembali. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk menyimpan catatan pesanan itu bersama catatan pesanan lainnya yang kemudian diberikan kepada Faun. Setelah itu, Eden pun pergi bersama Faun untuk menemui Bob di dekat danau untuk membuang 2 mayat gadis yang salah satunya ialah Septiana. Seperti yang sudah dikatakan Faun sebelumnya, semua sudah terorganisir termaksud menghilangkan jejak mayat-mayat para gadis yang sudah tidak berguna. Saat menemani Bob memancing, Faun pun bertanya perihal kasus pembunuhan yang dilakukan Bob setahun yang lalu. Namun Bob menjawabnya dengan nyeleneh sambil menghina Faun dan membuat Faun emosi kemudian membunuh Bob. Eden sangat panik melihatnya. Kemudian Faun menjelaskan kalau hal itu ia lakukan atas perintah dari bos besar. Setelah kejadian itu, mereka pun pergi mengantarkan seorang gadis hamil ke sebuah rumah yang dijaga oleh Mario. Di sana Eden mendengar kalau Mario sudah berhasil menculik gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Faun. Saat Eden meminta izin ke kamar mandi, ia pun melihat sebuah ruangan berisi peralatan medis dan tempat tidur bayi. Di ruangan lain ternyata ada Cecilia yang tengah hamil. Namun di saat itu Eden tak dapat berbuat banyak, hanya berjanji kalau ia akan mengeluarkan Cecilia dari sana. Dalam perjalanan pulang, Eden hanya termenung dan menyadari kalau ia telah terlalu dalam masuk ke dalam bisnis tersebut. Hal itu membuat Faun curiga dengan Eden dan langsung menanyakan apa yang terjadi. Eden menjawab kalau ia tak habis pikir dengan bisnis penjualan bayi. Faun pun menjadi curiga, takutnya Eden berkhianat dan untuk bukti loyalitasnya, Faun meminta Eden untuk membunuh wanita yang ia bawa dari tempat Mario tadi. Nyaris saja si gadis itu ditembak mati. Untung saja Faun menghentikan dan percaya kalau Eden benar-benar ada di pihaknya. Saat tiba, Faun dan Eden melihat kalau penjaga bernama Ivan sudah dalam keadaan terikat karena ketahuan telah bekerja sama dengan kepolisian. Faun akhirnya memutuskan untuk segera berkemas dan pindah ke Dubai. Namun sebelum itu mereka harus membakar barang-barang para gadis agar tak ada barang bukti yang tertinggal. Setelah itu, para gadis diberangkatkan terlebih dahulu, sementara Faun dan Eden menyiapkan beberapa paspor palsu yang akan mereka gunakan nanti. Dan di saat itu, Eden yang tak mau harapan bebasnya hilang, ia pun mencampur narkoba milik Faun dengan cairan pembersih yang biasa ia gunakan untuk membersihkan kamar mandi. Dan ketika Faun menggunakannya, ia pun batuk-batuk dan keracunan. Lalu ia meminta Eden untuk mengambilkan segelas air putih. Merasa rencananya berhasil, Eden pun mengambil opium untuk membius Faun. Namun saat kembali, Faun ternyata telah pingsan. Akhirnya Eden pergi dengan membawa tas berisi uang dan melepaskan alat pelacak yang selama ini selalu terpasang di kakinya. Bukannya kabur, Eden malah menemui Mario dan memberikan segepok uang untuk menebus Cecilia. Namun Mario menolaknya karena dianggap uang itu tidak cukup. Akhirnya Eden hanya meminta agar ia bisa menemui Cecilia sebentar saja untuk berpamitan. Namun di sana Eden mengeluarkan opium yang ia bawa dan langsung menancapkannya ke pundak Mario. Lalu Eden menemui Cecilia dan mengajaknya pergi. Cecilia terlihat sedih karena bayi yang dilahirkannya telah dijual oleh Mario. Setelah sampai di suatu tempat, Eden menelpon ke rumahnya dan ia pun menangis mendengar suara ibunya yang sudah lama ia rindukan. Dan film pun tamat.